Perayaan Natal di tahun ini berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, sejumlah gereja di Jakarta menyesuaikan perayaan Misa Natal. Di tahun-tahun sebelumnya, jemaat mendatangi gereja untuk menjalankan Misa Natal. Namun di tahun ini disediakan layanan daring agar masyarakat tetap dapat menjalani misa meski tetap di rumah. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 saat Misa Natal dilakukan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini ibadah Misa Natal di Gereja Katedral, kita bergabung dengan reporter Felmi Laubela dan juru kamera Adini Anissa dari Gereja Katedral Jakarta. Ya Felmi, bagaimana jalannya Misa di Katedral, Felmi? Ya, Misa perayaan Natal yang jatuh pada hari ini 25 Desember 2020 ini telah berlangsung sejak pukul 9 pagi tadi, di mana untuk hari ini perayaan Natal tanggal 25 Desember Misa akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Misa yang pertama telah berlangsung pada pukul 9 pagi tadi, di mana dilaksanakan secara live streaming ataupun secara virtual. Dan untuk misa yang kedua ini dilaksanakan secara tatap muka atau fisik, di mana jemaat hadir langsung di sini, di mana pada pukul 11 tadi telah berlangsung dan baru saja selesai, artinya berlangsung hanya sekitar 60 menit atau 1 jam, dan baru saja bubar atau selesai dilaksanakan perayaan misa. Dan selanjutnya nanti pada pukul 17 atau pukul 5 sore, misa akan kembali dilanjutkan dengan dilaksanakan secara tatap muka. Untuk misa jam 9 pagi tadi secara live streaming ini dipimpin oleh Romo Johannes Mariana dan Romo Edi Mulyono. Sedangkan untuk misa yang baru saja usai atau selesai pada pukul 12 ini yang dimulai pada pukul 11 siang, ini tadi dipimpin oleh Uskup Agung Jakarta, Monsinyur Ignatius Suharyo dan juga Kuria Keuskupan Agung Jakarta. Dan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti dipimpin oleh Romo Albertus Hani Rudi Hartoko dan Romo Bernardus Priyudo Prastowo. Untuk pelaksanaan misa tahun ini merayakan atau memperingati Natal tentunya berbeda jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Keuskupan Agung Jakarta memang memutuskan untuk melaksanakan misa menjadi 2 bagian atau tepatnya secara virtual maupun secara tatap muka. Untuk secara tatap muka tentunya ibadah dan juga khususnya di sini jemaat harus memperhatikan sejumlah protokol kesehatan jika ingin hadir langsung atau mengikuti misa secara tatap muka. Dipastikan bahwa pihak dari Gereja Katedral Jakarta Pusat ini hanya memperbolehkan kehadiran jemaat sebanyak 20% dari kuota atau kapasitas gedung gereja. Dan untuk jemaat sendiri harus secara mandiri melaksanakan protokol kesehatan, di mana juga ini tidak terkecuali untuk para pelayan liturgi, kemudian pastor dan juga petugas, dan jemaat memastikan hadir dalam misa dengan keadaan sehat. Protokol kesehatan lainnya tentunya dengan menggunakan masker sebelum dan selama bahkan setelah misa berlangsung diwajibkan untuk tetap memakai masker. Kemudian juga mencuci tangan yang telah disediakan oleh pihak gereja. Untuk fasilitas mencuci tangan tentunya di bawah air mengalir dan dengan menggunakan sabun. Dan selama misa berlangsung jemaat juga diharuskan untuk berdiri maupun duduk dengan menjaga jarak minimal 1 meter dengan jemaat lainnya. Kemudian dari pihak gereja sendiri ini juga terkait dengan hanya memfasilitasi sebanyak 20% dari kapasitas, tentunya hanya menyediakan sebanyak 309 kursi, di mana dari 309 kursi, 200 kursi disiapkan di dalam gereja, sementara untuk sebanyak 109 kursi ini disiapkan di sisi luar gereja katedral. Dan untuk itu juga kebijakan lainnya terkait dengan durasi dari ibadah atau misa ini dipersingkat, yang biasanya 2 jam hanya menjadi 1 jam atau 60
menit saja. Ini menjadi suatu kebijakan dari pihak Keuskupan Agung Jakarta. Namun dengan dipersingkatnya durasi misa atau ibadah ini tidak diharapkan tidak mengurangi kesakralan dari ibadah itu sendiri. Dan jemaat juga setelah menjalankan ibadah atau usai ibadah ini diharapkan segera pulang ke rumah atau tempat tinggal mereka masing-masing tanpa melakukan kegiatan yang menimbulkan perkumpulan atau kerumunan. Dan juga untuk usia jemaat yang hadir ini sangat penting, di mana jemaat yang hadir hanya boleh dalam rentang usia 18 hingga 59 tahun dengan memastikan kesehatan masing-masing. Dan juga yang pasti jemaat yang boleh hadir di ibadah atau misa secara tatap muka adalah jemaat yang sudah terdaftar ataupun yang merupakan umat atau jemaat tetap dari Katedral Jakarta Pusat. Dan tidak diperkenankan di luar dari jemaat untuk datang dan beribadah di Katedral Jakarta Pusat dan sudah mendaftarkan diri terlebih dahulu dengan syarat protokol kesehatan yang telah diterapkan atau disyaratkan oleh pihak Katedral Jakarta. Rudi. Ya, Felmi, menarik sekali sebetulnya apa yang terjadi di sana ya. Tapi apa yang menjadi tema Natal tahun ini, Felmi? Ya, untuk tema Natal tahun ini Gereja Katedral Jakarta Pusat ini mengangkat tema terkait Nusantara dan kebinekaan untuk perayaan Natal tahun 2020. Tema terkait dengan kebinekaan dan juga Nusantara ini diangkat dengan juga disertai dengan dekorasi yang cukup sederhana, mengingat dalam perayaan Natal kali ini berbeda karena digelar atau diselenggarakan di tengah pandemi. Dengan dekorasi Natal yang dibuat dengan sederhana, tentunya ini memberikan aksen dan juga nuansa Nusantara karena untuk memperteguh kebinekaan. Dan juga dengan adanya tema terkait kebinekaan dan juga Nusantara ini diharapkan umat Kristiani dan juga termasuk umat Katolik ini bisa ikut menghidupi nilai-nilai terkait dengan kebinekaan dan juga Nusantara, khususnya nilai gotong royong yang juga ini muncul untuk dapat mendorong iman di masa pandemi atau merayakan Natal tentunya dengan penuh sukacita selama masa pandemi. Demikian, Rudi. Baik, terima kasih Felmi Laubela dan juga Adini Anissa melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta.